Pernah kepikiran nggak, siapa yang bakal benar-benar ada buat kamu saat kamu sudah memasuki usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun? Saat kita masih muda, rasanya gampang buat bilang, "Ah, pasti keluarga, anak-anak, atau sahabat-sahabat lama yang bakal selalu ada buat aku." Tapi, kenyataannya nggak selalu seperti itu. Anak-anak akan tumbuh dewasa, punya kesibukan sendiri, dan sahabat satu persatu mungkin mulai pergi, baik karena jarak, kesibukan, atau hal-hal lain yang nggak bisa kita kendalikan. Tiba-tiba, kita mulai sadar bahwa sistem dukungan yang selama ini kita pikir bisa diandalkan mungkin nggak sekuat yang kita bayangkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Di video ini, kita bakal membahas 6 pilar penting yang bisa jadi lebih bisa diandalkan dibanding keluarga saat usia mulai menua. Bukan berarti kita harus menjauh dari orang-orang terdekat, tapi kita perlu memahami di mana kestabilan yang sebenarnya. Karena semakin kita sadar dan menyiapkan diri sejak dini, semakin kecil kemungkinan kita merasa sendirian atau tidak siap menghadapi masa tua. Jangan salah, tua itu pasti, tapi menjadi tua dalam keadaan bahagia, sehat, dan mandiri itu pilihan. Dan keputusan itu, kamu buat hari ini. Bayangkan, kalau kamu masih bisa menikmati hidup, tetap aktif, punya orang-orang yang bisa diandalkan, dan gak harus bergantung sama siapapun di usia tua nanti. Itulah tujuan utama kita. Jadi, pastikan nonton video ini sampai habis. Karena 6 pilar ini bisa mengubah cara pandang kamu tentang masa depan dan siapa yang benar-benar bisa kamu andalkan. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita bahas satu persatu. Pilar pertama, stabilitas finansial, dukungan sejati yang gak akan pergi kemana-mana. Kalau bicara soal siapa yang bakal selalu ada buat kita saat tua nanti, banyak yang langsung kepikiran keluarga. Tapi faktanya, dukungan paling setia dan gak bakal ninggalin kamu itu bukan seseorang, tapi kestabilan finansialmu sendiri. Ya, uang mungkin gak bisa beli kebahagiaan, tapi dia bisa beli rasa aman, kebebasan, dan ketenangan pikiran. Coba deh pikirin, semakin bertambah usia, semakin kita sadar bahwa mengandalkan keluarga untuk urusan finansial itu bukan rencana yang bijak, tapi lebih ke arah risiko besar. Kenapa? Karena anak-anakmu punya hidup mereka sendiri, ada cicilan rumah, biaya sekolah anak-anak mereka, dan pengeluaran lain yang juga nggak kalah banyak. Bukan berarti mereka nggak sayang sama kamu, tapi hidup itu penuh kejutan dan nggak semua orang selalu dalam posisi siap membantu. Coba pikirkan kisah Pak Ridwan, seorang pria 72 tahun yang dulu yakin bahwa anak-anaknya pasti akan menolongnya kalau ia mengalami kesulitan finansial. Dulu, dia selalu membantu anak-anaknya, bayar kuliah mereka, kasih pinjaman saat mereka butuh, dan selalu ada setiap kali mereka minta bantuan. Tapi hidup nggak selalu berjalan sesuai rencana. Saat Ridwan terkena masalah medis serius dan tabungannya habis untuk biaya pengobatan, dia pun minta bantuan anak-anaknya. Hasilnya, mereka bukannya nggak peduli, tapi mereka juga sedang kesulitan. Ada cicilan rumah, ada kebutuhan anak-anak mereka, ada tagihan yang nggak bisa ditunda. Ridwan akhirnya sadar bahwa terlalu bergantung pada orang lain dalam hal keuangan adalah kesalahan besar. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Kita nggak harus jadi miliarder buat punya stabilitas finansial. Yang penting adalah kita siap, punya dana darurat buat hal-hal tak terduga. Pastikan sumber pendapatan tetap, seperti dana pensiun atau investasi yang bisa kasih pemasukan rutin. Kurangi utang yang nggak perlu, supaya di usia tua nanti kita nggak stres mikirin cicilan. Belajar mengelola keuangan dengan bijak, karena semakin paham soal uang, semakin kecil risiko kita jatuh dalam kesulitan finansial. Kebebasan finansial itu seperti sahabat baik yang selalu ada. Dia nggak akan ninggalin kamu, nggak akan tiba-tiba sibuk sendiri, dan yang pasti, dia bisa kasih kamu ketenangan di masa tua. Jadi, kalau mau hidup nyaman tanpa khawatir di usia senja, mulai dari sekarang, rawat baik-baik kestabilan finansialmu.
Pilar kedua, kesehatan fisikmu, teman setia atau musuh terbesarmu. Coba pikir deh, kalau sudah tua nanti, apa yang paling penting? Uang? Keluarga? Rumah mewah? Semua itu nggak ada artinya kalau tubuhmu sendiri nggak mendukung. Setelah usia 60, kesehatan itu ibarat sekutu terbaik atau malah beban terbesar yang bisa bikin hidup jadi penuh keterbatasan. Percuma punya uang segunung kalau tiap hari harus bolak-balik rumah sakit. Percuma punya anak yang sayang kalau mereka sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Dan yang paling penting, nggak ada orang lain yang bisa menggantikan peranmu dalam menjaga kesehatan sendiri. Coba bayangkan, anak-anakmu nggak bisa olahraga buat kamu. Temanmu nggak bisa makan sehat atas namamu. Bahkan dokter terbaik pun nggak bisa menghentikan penuaan kalau kamu sendiri nggak peduli sama tubuhmu. Kita ambil contoh dari Pak Karyo, pria 68 tahun yang dulu aktif banget waktu muda. Dia rajin olahraga, suka hiking, dan jarang sakit. Tapi setelah pensiun, wah, mulai malas-malasan, makan sembarangan, olahraga ditunda-tunda. Awalnya sih nggak terasa, tapi lama-lama, energi makin menurun, jalan kaki sebentar aja udah ngos-ngosan. Tugas sehari-hari yang dulu gampang, sekarang jadi perjuangan. Anak-anaknya masih sayang dan sering berkunjung, tapi ya gitu. Mereka nggak bisa selalu ada seharian. Sampai akhirnya Karyo sadar, kalau dia mau tetap mandiri dan gak jadi beban, dia harus mulai ngurus kesehatannya lagi. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Gak perlu latihan kayak atlet, tapi usaha kecil yang konsisten itu bikin perbedaan besar. Gerak setiap hari, minimal jalan kaki 30 menit. Makan makanan yang kasih energi, bukan yang bikin badan makin berat dan loyo. Rajin cek kesehatan, jangan anggap remeh sakit-sakit kecil yang nggak kunjung hilang. Kalau sekarang udah mulai merasa sering capek, sering pegal, atau makin malas bergerak, itu sinyal. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Karena pada akhirnya, sistem pendukung terkuatmu bukanlah anak-anak, bukan teman, tapi tubuhmu sendiri. Semakin kamu rawat sekarang, semakin kecil kemungkinan kamu harus bergantung pada orang lain nanti. Kalau kamu masih nonton sampai sini dan setuju kalau kesehatan itu kunci kebebasan di masa tua, komen angka 2 di bawah. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan tips penting lainnya. Sekarang yuk lanjut ke pilar ketiga. Pilar ketiga, lingkaran sosial. Siapa yang akan menemanimu di masa tua? Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang saat menua adalah mengisolasi diri. Awalnya mungkin nggak terasa. Teman-teman mulai pindah, sibuk dengan urusan masing-masing. Beberapa bahkan berpulang. Lama-lama, tanpa disadari, lingkaran sosial makin mengecil. Dan tiba-tiba, hari-harimu terasa sepi. Nah, masalahnya kesepian itu bukan cuma soal perasaan, tapi juga berdampak ke kesehatan. Setelah usia 60, kesepian bisa mempercepat penurunan daya ingat, menurunkan sistem imun, bahkan memperpendek usia. Mungkin kamu berpikir, nggak apa-apa, toh masih ada keluarga. Tapi, yakin mau bergantung sepenuhnya sama anak-anak? Jangan salah, mereka pasti sayang sama kamu. Tapi realitanya, mereka punya pekerjaan yang menyita waktu. Mereka punya keluarga sendiri yang butuh perhatian. Mereka nggak selalu bisa menemani setiap saat. Bukan karena mereka nggak peduli, tapi hidup mereka juga terus berjalan. Kita ambil contoh dari kisah Bu Markonah, wanita 73 tahun yang dulu selalu mengandalkan keluarganya untuk menemani. Dia punya 2 anak laki-laki yang sayang banget sama dia. Awalnya, mereka sering datang, ngobrol bareng, ngajak jalan-jalan, tapi seiring waktu berlalu, telepon makin jarang berdering. Ajak jalan-jalan makin sedikit. Akhir pekan yang dulu ramai, sekarang lebih sering sepi. Markonah mulai merasa kesepian, hanya bisa menunggu telepon yang nggak selalu datang. Sampai akhirnya dia sadar, kalau cuma menunggu, kesepian nggak akan hilang. Jadi, dia mulai melakukan perubahan. Menghubungi teman-teman lama yang dulu sering kumpul.
Gabung ke komunitas lokal buat cari teman baru. Ikut kelas seni dan olahraga biar tetap aktif dan ketemu orang-orang sefrekuensi. Hasilnya, hidupnya jadi jauh lebih berwarna. Dia nggak perlu lagi bergantung hanya pada keluarganya untuk merasa terhubung. Dia membangun kebahagiaannya sendiri dengan memiliki lingkaran sosial yang lebih luas. Lingkaran sosial itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan, persahabatan, komunitas, atau bahkan sekadar ngobrol santai sama tetangga bisa memberimu sesuatu yang tak ternilai, rasa memiliki. Bayangin kalau kamu punya grup arisan atau komunitas hobi yang selalu bikin semangat. Teman-teman seumuran yang paham keluh kesahmu dan bisa diajak curhat. Kegiatan rutin yang bikin kamu tetap aktif dan punya tujuan setiap hari. Karena pada akhirnya, memiliki orang-orang di sekitarmu bukan cuma soal punya teman, tapi punya support system yang membuat hidup lebih bermakna. Jadi, coba pikirkan sekarang, siapa orang-orang dalam hidupmu yang benar-benar memberi kebahagiaan? Kalau lingkaran sosialmu terasa makin kecil, ini saatnya untuk memperluasnya. Kalau kamu setuju bahwa persahabatan dan komunitas itu penting buat menjaga kebahagiaan di usia lanjut, komen angka 3 di bawah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan tips penting lainnya. Sekarang kita lanjut ke pilar keempat. Tetap di sini. Pilar keempat, rasa tujuan. Apa yang membuat hidupmu berarti? Ada satu hal yang sering diabaikan saat usia makin bertambah. Rasa tujuan. Setelah 60 tahun, banyak orang merasa hidup mulai berubah drastis. Dulu, mungkin kamu sibuk bekerja, mengurus anak, atau menjalani peran yang membuatmu merasa dibutuhkan. Tapi begitu pensiun tiba dan anak-anak sudah mandiri, tiba-tiba hari-harimu terasa kosong. Mungkin awalnya terasa menyenangkan, bebas dari rutinitas, nggak ada deadline, bisa santai sepuasnya. Tapi setelah beberapa bulan, rasa gelisah mulai muncul. Bangun pagi nggak tahu mau ngapain, waktu berjalan lambat dan lama-lama muncul perasaan, apakah saya masih berguna? Masalahnya, keluarga atau orang-orang terdekat nggak bisa memberimu tujuan hidup. Itu sesuatu yang harus kamu temukan sendiri. Kamu butuh alasan untuk bangun pagi, sesuatu yang bikin semangat menjalani hari. Lihatlah kisah Pak Johan, seorang insinyur berusia 70 tahun yang baru pensiun. Awalnya, dia senang akhirnya bisa bersantai. Nggak perlu stres kerjaan, bisa tidur sesuka hati. Tapi setelah beberapa bulan, hari-harinya mulai terasa kosong. Dia jadi gampang bosan dan merasa nggak berguna. Anak-anaknya sesekali mengunjungi, tapi mereka punya kehidupan sendiri. Johan sadar dia nggak bisa terus begini. Dia butuh sesuatu yang bikin hidupnya berarti lagi. Lalu, dia mulai menjadi sukarelawan di sekolah lokal, mengajarkan anak-anak cara membangun sesuatu. Dan tiba-tiba, dia punya alasan baru untuk bangun pagi. Dia merasa dihargai, dibutuhkan, dan bersemangat lagi. Hidupnya terasa lebih bermakna daripada sekadar menunggu hari berlalu. Tujuan hidup itu nggak harus besar, yang penting bermakna. Nggak perlu jadi sukarelawan kalau itu bukan minatmu. Tujuan hidup bisa datang dari hal-hal sederhana, asal bikin kamu bahagia. Mempelajari sesuatu yang baru, seperti melukis, berkebun, atau bermain musik. Menjadi mentor bagi orang lain, berbagi pengalaman dan ilmu yang kamu punya. Menulis jurnal atau buku untuk menceritakan perjalanan hidupmu. Bepergian dan mengeksplor tempat-tempat baru. Menetapkan target pribadi sekecil apapun yang bikin kamu merasa berkembang. Jadi, kalau kamu merasa hari-hari terbaikmu sudah berlalu, coba ubah pola pikir itu. Hidup nggak berhenti setelah usia 60, tapi justru berkembang. Semakin kamu berinvestasi dalam menemukan makna dalam keseharianmu, semakin sedikit kamu merasa kesepian atau bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan. Karena pada akhirnya, dukungan terkuat yang bisa kamu miliki bukanlah seseorang yang memegang tanganmu, tapi api di dalam dirimu yang membuatmu terus maju.
Kalau kamu setuju bahwa memiliki tujuan hidup itu penting, komen angka 4 di bawah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan video penuh inspirasi lainnya. Pilar kelima, ketahanan emosional, kekuatan terbesar. Ada di dalam dirimu. Hidup itu nggak selalu berjalan mulus. Bahkan setelah usia 60, tantangan nggak berhenti, hanya berubah bentuk. Mungkin dulu kamu sibuk kerja dan membesarkan anak-anak, tapi sekarang teman-teman makin jarang berkabar, pasangan mungkin sudah tiada, kesehatan mulai naik turun dan kadang hidup terasa lebih sepi dari sebelumnya. Kita sering berpikir kalau punya keluarga yang sayang sama kita, semua akan baik-baik saja. Tapi kenyataannya, setiap orang punya hidup dan kesibukan masing-masing. Anak-anak mungkin mencintaimu, tapi mereka punya pekerjaan, keluarga, dan tanggung jawab sendiri. Jadi kalau kita terlalu menggantungkan kebahagiaan dan kestabilan emosional kita pada orang lain, kita bisa kecewa. Ketahanan emosional itu seperti otot, semakin sering dilatih, semakin kuat. Lihatlah kisah Herni, seorang wanita 75 tahun yang kehilangan suaminya setelah 40 tahun menikah. Awalnya, dia bersandar pada anak-anaknya untuk dukungan emosional. Mereka selalu ada untuknya, tapi seiring waktu, Herni sadar anak-anaknya nggak bisa selalu ada seharian. Kesedihan yang dia rasakan nggak bisa diperbaiki orang lain. Kalau dia terus menunggu orang lain mengisi kekosongannya, dia nggak akan pernah benar-benar sembuh. Jadi, apa yang Herni lakukan? Dia mulai membangun kekuatan dari dalam. Bergabung dengan kelompok pendukung, berbagi cerita dengan orang-orang yang memahami perasaannya, menulis jurnal, menuangkan perasaannya agar lebih lega, mempraktikkan rasa syukur, fokus pada hal-hal kecil yang masih bisa dia nikmati dalam hidup. Hasilnya, dia jadi lebih kuat secara emosional, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Bukan karena orang lain menghiburnya, tapi karena dia menemukan caranya sendiri untuk berdamai dengan keadaan. Bukan soal menjadi kuat sepanjang waktu, tapi tahu cara bangkit lagi. Ketahanan emosional bukan berarti menahan semua emosi dan pura-pura baik-baik saja. Justru sebaliknya, izinkan dirimu merasakan kesedihan, tapi jangan tenggelam di dalamnya. Cari cara sehat untuk melepaskan emosi, menulis, meditasi, terapi, atau sekadar ngobrol dengan teman. Jangan biarkan perasaan negatif mendefinisikan hidupmu. Setiap badai pasti berlalu, dan kamu selalu punya pilihan untuk bangkit lagi. Pada akhirnya, orang yang akan selalu bersamamu, dari awal sampai akhir, adalah dirimu sendiri. Semakin kamu mengembangkan ketahanan emosional, semakin sedikit kamu akan merasa kesepian atau bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan. Dan itulah kebebasan yang sesungguhnya. Pilar keenam, kemampuan beradaptasi, kunci untuk hidup bahagia di usia berapapun. Kalau ada satu hal yang pasti dalam hidup, itu adalah perubahan. Setelah usia 60, perubahan datang dari segala arah. Orang-orang terdekat mungkin pergi. Rutinitas yang dulu nyaman mulai bergeser, dan apa yang dulu terasa akrab bisa tiba-tiba terasa asing. Tapi disinilah kuncinya. Yang bisa bertahan dan tetap bahagia bukanlah mereka yang menolak perubahan, melainkan mereka yang belajar untuk menyesuaikan diri. Banyak orang berpikir, udah tua, ya udah gini aja. Padahal pola pikir seperti ini justru bisa menghambat kebahagiaan dan pertumbuhan kita sendiri. Coba lihat kisah Pak Effendi, pria 78 tahun yang selalu mengandalkan ngobrol langsung buat tetap terhubung dengan teman-temannya. Tapi seiring waktu, banyak dari mereka pindah atau meninggal dunia. Awalnya, Effendi merasa kehilangan dan berpikir, mungkin memang begini kalau sudah tua. Tapi dia nggak mau terjebak dalam kesepian. Dia belajar pakai panggilan video buat ngobrol dengan keluarga yang jauh. Dia gabung grup diskusi online tentang sejarah, sesuatu yang selalu dia sukai. Dan tanpa disangka,
dia malah dapat teman baru dari berbagai belahan dunia. Hasilnya, Effendi tetap aktif, tetap terhubung, dan tetap merasa hidup. Orang yang bisa beradaptasi, mereka yang menang. Orang-orang yang tetap berkembang di usia lanjut bukan mereka yang punya segalanya, tapi mereka yang nggak ngotot berpegang pada cara lama. Tetap penasaran dan mau belajar hal baru. Siap mencari solusi ketika keadaan berubah. Misalnya, jika teman lama mulai menjauh, cari komunitas baru yang sesuai minatmu. Jika kesehatan mulai berubah, sesuaikan gaya hidup untuk tetap menikmati hidup. Jika teknologi terasa sulit, jangan takut belajar pelan-pelan. Ini bisa jadi jembatan untuk tetap terhubung dengan orang-orang tercinta. Kemampuan untuk beradaptasi bukan cuma soal bertahan, tapi soal tetap hidup dengan penuh semangat, apapun tantangan yang datang. Semakin kita menerima perubahan, semakin ringan dan menyenangkan hidup ini. Bukannya merasa kehilangan, kita justru akan merasa berkembang dan menemukan hal-hal baru yang berharga. Kalau kamu setuju bahwa beradaptasi adalah kunci untuk hidup bahagia, komen angka 6 di bawah. Mencapai usia 60 ke atas bukan hanya soal bertambah tua. Ini adalah bab baru dalam hidup yang penuh dengan kebijaksanaan, tantangan, dan peluang. Dan meskipun keluarga selalu punya tempat spesial di hati kita, kenyataannya dukungan terbaik yang bisa kita andalkan bukan datang dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Keuangan yang stabil, kesehatan yang terjaga, lingkaran sosial yang kuat, rasa tujuan dalam hidup, ketahanan emosional, kemampuan beradaptasi. Kalau kamu punya keenam pilar ini, hidup akan tetap penuh makna, terarah, dan memuaskan, tanpa perlu merasa sendiri atau kehilangan pegangan. Karena sejatinya, stabilitas hidup bukan soal berharap orang lain selalu ada untuk kita, tapi soal tahu bahwa kita sudah siap menghadapi apapun yang datang. Terima kasih sudah menemani sampai akhir video ini. Aku ingin tahu, pelajaran apa yang paling berkesan buat kamu dari video ini? Komentar di bawah. Ya. Dan kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.